Jadi kita orang Kristen bang, nggak sembarangan mengata-ngatain saudara kita kafir ya. Ajaran Tuhan Yesus tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. A few moments later. Tapi kalau kita melihat Alkitab, memang Alkitab juga ada kata-kata ini kemudian. Nah kalau kita memperhatikan ada bagian di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang juga berbicara kata kafir ini. Senyum Rian. Coba ketawa Rian, ketawa. Tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya tidak mau dikatakan kafir, sahabat. Meskipun faktanya memang mereka itu adalah kafir. Nah inilah orang kafir tapi alergi dengan kata-kata kafir ya sahabat. Ya kan aneh juga ya. Misalnya orang Islam tapi alergi dengan Islam gitu. Kan aslinya memang kafir. Oke sahabat, selamat datang kembali di channel Bang Tri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten ongok raya yang tidak mau dikatakan kafir. Nanti akan kita jelaskan kepada seorang kafir betina ini bahwa kata kafir itu adalah kata yang paling lembut ya untuk diistilahkan kepada orang-orang seperti dia. Nah sebelum kita jelaskan, mari kita dengarkan dulu pernyataan ongok raya dari betina Caca Marisa Ica ini sahabat. Kata kafir, berani banget bang ngata-ngatain orang kafir. Di Al-Quran ada 525 kata kafir ya. Tetapi kita orang Kristen tidak boleh mengatakan saudara kita kafir ya, meskipun dia berbeda agama dengan kita. Karena Tuhan Yesus sangat melarang. Tuhan Yesus tidak memperbolehkan kita untuk mengkafir-kafirkan orang ya. Pada Matius pasal 5 ayat 22 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diserahkan kepada mahkamah agama ya. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kita orang Kristen bang, nggak sembarangan mengata-ngatain saudara kita kafir ya. Oke, jadi nggak usah berkata-kata seperti itu bang ya, karena bahaya, karena tidak diperbolehkan. Yaitu kalau keimanan saya ya, kalau ajaran Tuhan Yesus tidak boleh mengkafir-kafirkan orang, karena memang Islam dengan Kristen itu sangat jauh ya ajarannya. Jadi kita saling toleransi aja bang ya, kita saling menghargai ya, karena surga juga belum tentu milikmu. Oke bang, salam toleransi, terima kasih. Oke, siap Caca Marisa Ica. Jadi dia mengangkat Matius 5 nomor 22 dalam Perjanjian Baru ya sahabat. Di sana dia mendasari pernyataannya bahwa di dalam Alkitab mereka, Bible mereka itu tidak ada kata-kata kafir, tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Nah, ini tandanya ongok raya ya sahabat. Bilangan 23 nomor 9. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Ini kan mengkafir-kafirkan orang namanya ini. Bilangan 23 nomor 9. Oh pasti si Oten, terutama Caca Marisa Ica ini mengatakan, itu kan perjanjian lama yang tidak dipakai lagi. Kan sudah ada TB, perjanjian baru. Nah, Ongo, coba lihat lagi di dalam TB ya. Perjanjian baru juga menjelaskan Galatia 2 nomor 14 sampai 21. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ada pernyataan atau kata kafir untuk menyatakan
seseorang di sini. Dan pasti si Ongok Raya ini akan berdalih lagi. Ini kan kata Bamtri. Bamtri kan potong-potong ayat. Nah, Ongok, mari kita dengarkan pernyataan dari pendetanya, sahabat. Pendeta Andre Imam. Coba kita dengarkan. Tapi kalau kita melihat Alkitab, memang Alkitab juga ada kata-kata ini kemudian. Nah, kalau kita memperhatikan ada bagian di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang juga berbicara kata kafir ini. Nah, khususnya kalau kita baca di Bilangan 23 ayat ke-9, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka, lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Ajaran Tuhan Yesus tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Kok gunting aja barang kamu itu. Iya, nanti kalau udah digunting itu lupa dia itu. Dia sumber masalahnya ya yang di satu itu aja. Ada di dalam kitab mereka tentang mengkafir-kafirkan orang. Nah, pasti nanti, oh ini kan belum dengarkan tafsirnya, baru sebatas bunyi ayat. Coba, tafsirnya pasti nggak seperti itu. Nah, coba kita dengarkan tafsirnya, sahabat, dari pendeta Imam ini. Juga menggunakan kata kafir, tapi di Perjanjian Lama. Nah, kata kafir di ayat ini menggunakan sebuah kata Ibrani namanya goyim. Nah, goyim itu menunjukkan sebenarnya perbedaan tentang bangsa-bangsa di luar Yahudi. Jadi pada waktu itu dibicarakan Perjanjian Lama, kafir itu berbicara tentang bangsa non-Yahudi. Karena Yahudi merasa bangsa pilihan, bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Oke ya sahabat, cukup penjelasannya tadi ya. Bahwa orang yang dikatakan kafir dalam Perjanjian Lama itu adalah goyim. Atau orang-orang bangsa-bangsa yang di luar Yahudi. Ya mungkin saja termasuk Oten ini, kan di luar bangsa Yahudi. Yang nggak tahu bangsanya dari bangsa mana. Karena bangsa Oten ini di luar Yahudi. Dan mereka sendiri yang menyatakan bahwa Oten itu berbeda dengan Nasrani. Yang juga barang tentu berbeda dengan Yahudi. Artinya mereka juga kafir, goyim di dalam Perjanjian Lama. Kitab mereka sendiri, sahabat. Kan Ongok Raya. Ternyata dalam Perjanjian Barunya juga ada. Seperti Galatia 2 nomor 14 tadi. Oke, kita tidak lanjutkan ini ya sahabat. Yang jelas sudah terbantahkan bahwa di dalam kitab dia ternyata juga ada pernyataan kafir atau mengkafir-kafirkan orang yang katanya tadi di dalam Oten itu tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Faktanya ternyata ada. Dan dia kan tadi alergi ya sahabat tentang pernyataan kafir itu. Padahal di dalam Al-Quran kafir itu adalah istilah yang lembut untuk orang-orang seperti dia. Misalnya di dalam Ali Imran ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi fi qulubil ladina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mashwaz zalimin. Kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Tempat kembali mereka adalah neraka. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Nah, itu kafir. Ya, orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang menutupi kebenaran-kebenaran Allah, orang-orang yang buruk perangainya, orang-orang yang zalim. Makanya kafir adalah istilah yang lembut sebetulnya. Hanya saja Oten ini terlebih dahulu alergi terhadap pernyataan kafir itu. Kan mending kafir kita gunakan daripada kita gunakan istilah zalim. Hei orang-orang yang zalim, ya kan? Atau hei orang-orang yang sudah mempersekutukan Tuhan, kan gak enak. Atau hei orang-orang yang ingkar, kan gak enak sekali didengar oleh telinga. Maka pernyataan kafir ini adalah pernyataan yang lembut Allah gunakan kepada orang-orang yang tidak tahu diri, sahabat. Nah, tapi ternyata juga ya sahabat, kenapa dia alergi, kenapa dia merasa takut? Ya karena memang dasarnya berdasarkan ayat tadi juga sudah dijelaskan. Orang-orang yang kufur mempersekutukan Allah, orang yang zalim itu ternyata memang hatinya itu akan merasa takut sahabat. Karena memang Allah telah masukkan rasa takut ke dalam hatinya. Si Caca Marisa Ica tadi itu dia ketakutan sekali ketika ada istilah kafir itu. Alergi langsung dia. Sehingga keluar pula dari mulutnya itu
di Kristen, di Oten tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Faktanya bilangan 239 dan Galatia 2 nomor 14 mengkafir-kafirkan orang. Ongok betul lah Oten ini sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video Onyet bin Tupai kafir ini. Sampai jumpa di video Onyet bin Tupai kafir berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita orang Kristen bangga sembarangan ngata-ngatain saudara kita kafir ya. Ajaran Tuhan Yesus tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Kok gunting aja barang kamu itu. Iya, nanti kalau udah digunting itu lupa dia itu. Dia sumber masalahnya ya yang di satu itu aja. Senyum Rian. Coba ketawa Rian, ketawa. Tawa.